Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Halo Bro Niko. Halo Bang Moses. Aduh, Agustus nih kayaknya udah hari-hari kemerdekaan udah lewat atau belum nih Nik? Masih terasa hawa kemerdekaannya Bang. Merdeka atau mati. Iya, NKRI harga mati. NKRI. Nah sekarang kita ada di markas Comika, dengan audio. Soundlit. Nah dan kita juga sudah bekerja sama dengan Anchor App. Ya. Yang bisa kita gunain untuk publish show kita di podcast. Dan Betul. Bisa diedit di sana langsung, direcord di sana langsung. Bahkan langsung bisa dipublish gitu Bang. Dan ini kalau gak salah gratis 100% ini. Gratis. Gila, jadi lo yang di sana untuk mau membuat podcast dan mempublish podcast bisa menggunakan aplikasi Anchor. Siap. Oke, itu openingnya. Nah, nih kali ini akhirnya gue membawa kawan gue dari Semanggi City. Ditunggu-tunggu ya Bang. Yoi. Dari kemarin Depok, CFA. Nah, ini awak bawa dari Semanggi bro. Siap. Tapi Semangginya bukan jaket orange. Jaket apa tuh? Ini gue lupa. Yang ini ada gambar di gedung itu bukan? Iya pokoknya uang papa habis. Ini bro gue. Silakan perkenalan suaranya. Halo. Wih bro Stanley. Halo Bang Moses, halo. Ini Stanley-nya nih kita gak boleh salah nih. Stanley Atmanegara atau apa nih? Iya. Atmanegara. Nagara ya? Iya, Atmanegara. Atmanegara. Soalnya kalau negara kan yang gue bilang berat beban. Berat. Iya. Dia Nagara. Nih bro Stanley ini gue kenal dari, kita S2 bareng ya? Iya. S2 bareng dan Di sekarang uang papa habis itu kan? Di uang papa habis, di uang papa habis itu. Bedanya, kita sama-sama ngambil majority finance. Finance. S2 finance. Oke. Lulusnya aja yang beda. Beliau lebih cepat. Gue agak lebih lama. Yang penting Menikmati lulus. artinya. Menikmati. Memang challenging kalau Iya. di uang papa habis itu kan. Oke bro, mungkin lo sekarang bisa ngejelasin dulu lo sekarang bekerja di bidang apa. Terus lo udah berapa lama di bidang tersebut? Oke. Ya gue sebenarnya banyak kan di perbankan. Jadi 15 tahun itu gue berkelana tuh di beberapa bank. Bukan hanya satu. Ya. Kayaknya ada 5 lah malah. Oke. Nah cuman belakangan ini udah setahun terakhir ini gue masuk ke sekuritas nih. Anjay. Bukan sekuritas. Baru Ini mulai ke sekuritas. bukan security kan beda ya? Bukan sapam. Bukan yang nganterin uang di ATM, bukan. Sekuritas. Siap. Itu sekuritas itu sendiri dia kayak gimana? Kan mungkin pendengar kita awam nih bro. Sekuritas itu kayak gimana sih pekerjaannya? Ya sebenarnya kalau yang sekarang ada di Indonesia sekuritas itu lebih ke mungkin buat IPO-in perusahaan-perusahaan, Oke. terus juga transaksi saham dan juga obligasi seperti itu kan. Itu Obligasi. biasanya tuh rata-rata itu adanya dari sekuritas. Oke. Seperti itu. Jadi semua yang berhubungan dengan bursa lah, Bursa Efek Indonesia. Nah ini itu. pas nih kita mau ngomongin tentang Bursa Efek Indonesia. Sorry ini namanya udah Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia sih sekarang? Indonesia. Udah sekarang. Indonesia ya? BEI. Indonesia. BEI ya istilahnya ya. Dulu kan terkenal kan Bursa Efek Jakarta ya? BJ. Betul. BEJ. Betul. Itu yang kantornya di tempat, bukan tempat Citayam Fashion Week kan? Bukan. Ini Beda. SCBD juga. SCBD juga mas? Iya, the real The SCBD. real SCBD. Iya. Dan kalau lo lihat nih kostumnya kayak Wall Street gitu ya, dong. berdasi, ya gak sih? pakai jas. gitu Pakai kan. jas. Dan kalau nggak salah sekarang kalau Bursa Efek Indonesia udah online kan bro? Online. Udah Semua online kan? sekarang semua online termasuk kayak transaksinya juga kan sekarang udah scriptless semua kan. Scriptless tuh Oke. apa tuh maksudnya? Jadi ya kalau zaman dulu nih saham tuh sebenarnya kita tuh beli on paper. ada ada kertasnya secara fisik. Bahkan kalau misalnya beli obligasi kan Oke. disebutnya kupon kan. Oh ya. Nah Oke. karena apa? Karena zaman dulu tuh on paper dan itu bentuknya tuh kayak kupon-kupon diskonan yang disobekin setiap bulan. Serius loh? Ditukerin sama sama bunganya itu. Oh, Anjir. Makanya disebutnya kupon. Sampai Oke. hari ini disebutnya Kupon. kupon. Itu gitu. ibaratnya kupon itu kalau pendengar podcast Kotak Masuk agak bingung, itu kayak nilai tambah lah ya. Bukan nilai tambah. Bunganya. Bunganya Ya. untuk si pemilik obligasi. Betul. Nah, istilahnya kupon gitu loh. Ya. Gue takutnya kan awam nih. ya Tadi kan? kira kupon Indomaret supermarket Enggak, lah ya. nanti literally nanti dikira Iya, kayak iya. kupon AW ya kan, Iya, iya. kupon cepat saji ya kan. Wah tinggal dirobek-robek. Enggak Iya, gitu sih. Iya. Cuman dulu begitu memang. Dulu gitu ya? gitu, sekarang udah scriptless. Oke. Nah kita tadi ngomongin tentang bursa nih. Nah di bursa itu sendiri kan kita ngomongin pasar modal. Yep, Nah ini topik kita kali ini ngomongin tentang pengenalan tentang pasar modal lah. Yep.
Nah pasar modal itu sendiri kalau menurut pemahaman gue, itu paling gampang kayak episode-episode sebelumnya kita ngomongin kayak pasar tradisional. Iya, Ada orang yang jual buah, ada yang daging, Iya. ada yang makanan, ada yang telur, bla bla bla. Lo boleh pilih apapun itu karena sudah terlisting di bursa. betul Nah betul. sama juga kayak di bursa bursa efek ya masih Bursa efek. masih bilang bisa bursa efek ya. Lo banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bergerak di bidang pertambangan, bergerak di bidang jasa transportasi, Oke. macam-macam ada banyak gitu loh, banyak banget. Dan setahu gue makin lama yang istilahnya nanti ibaratnya perusahaan yang baru masuk kayak IPO lah ya, itu terus bertambah di Indonesia. Nah kalau dari Bro Stanley nih, menurut lo sendiri bro, pasar modal itu seperti apa bro? Atau bursa, apa pasar modal atau pasar efek kita ngomongnya? Sama sih, Sama pasar ya modal, istilahnya? bursa efek. Oh Ya. bursa efek, pasar Oke. modal Iya, sama iya. dengan bursa efek. Iya, iya. Oke. Sebenarnya kalau dari tadi yang udah jelasin sama Bang Moses ya. Jadi sebenarnya pasar modal ini itu sebenarnya sama kayak pasar sayur lah, sama Sama ya, gitu. sama ya. Bahkan kalau kita lihat historinya, jadi Indonesia tuh dari 1912 sebenarnya udah ada bursa. Anjir sebelum 19, merdeka. 12. Sebelum merdeka. Jadi pertama kali itu dibentuk sama Hindia Belanda. Weh VOC. VOC. Ngeri. Jadi Ngeri. sebenarnya ini bukan hal baru gitu ya. Cuman ya pada saat itu memang dibentuk itu sebagai market, sebagai pasar Oke. gitu. Jadi makanya tadi kan kita bilang ya bahwa dari dulu tuh bentuknya tuh pakai kertas, Iya. beli obligasi juga bentuknya kertas, ada kuponnya gitu. Karena memang dulu bentuknya transaksinya tuh transaksi fisik. Gitu. Jadi semakin kesini semakin mulai scriptless dan Oke. sekarang kan kita udah pakai sistem komputer semuanya, bahkan mau beli saham, mau beli obligasi itu gampang banget, tinggal buka handphone gitu. Oke. Iya. Ya kan. Jadi itulah evolusinya lah ya. Jadi kalau kita bilang bursa itu apa sih? Ya bursa itu pasar. Gitu, mempertemukan pembeli, penjual. Bedanya kalau dulu ada fisiknya, sekarang mulai nggak ada fisiknya. Gitu. Semuanya cuman bentuknya apa? Dalam bentuk ya angka lah ya, digital ataupun kontrak seperti itu kan. Oke. Dan Gitu. perusahaan-perusahaan yang sudah ikut berpartisipasi lah ya di dalam pasar modal itu bisa Betul. dibilang perusahaan terbuka gitu ya. Iya, iya. Kalau perusahaan terbuka itu terbatas pada saham atau obligasi yang terdaftar di BI itu juga dibilang perusahaan terbuka ya? Oh enggak. Jadi kalau yang disebut perusahaan terbuka itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisa melakukan menjual sahamnya di bursa. Oh, Nah, oke. jadi kalau misalkan dia bukan perusahaan terbuka nih, bisa nggak keluarin obligasi? Bisa sebenarnya. Oke. Karena kan obligasi itu marketnya itu beda lagi. Itu melalui Bursa Efek Indonesia juga, tetapi itu dia tidak harus tidak harus menjadi perusahaan terbuka. Iya. Seperti itu. Nah ini mungkin gue coba bridging dikit lagi nih kayak. Oke. Analogi gue nih, mungkin kalau salah tolong dikoreksi ya. Namanya juga pasar modal. Ya kan, pasar modal. Jadi perusahaan itu sebenarnya membutuhkan modal tambahan. Asumsi gue. Dia mau lepas modalnya dia yang 100% private di perusahaan itu sendiri ke masyarakat luas. Oke. Makanya dia jual misalnya 30% dari modalnya dia untuk dimiliki oleh publik. Iya. Nah disitulah kita masuk sebagai misalnya pembeli Betul. modal-modalnya mereka. Nah kita masukin tuh uang kita untuk investasi kan. Oke. Yang episode yang lalu lagi. Yang lo udah kenal perusahaannya. Oh gue tertarik nih sama industri pertambangan misalnya. Iya. Oh gue paham banget sama pertambangan. Oh gue mau tambah dong modal di situ. Betul. Itu kan secara harafiahnya ya. Makanya dibilang pasar modal. Nah ketika lo ditaruh duit di situ. Nilai baliknya atas modal yang lo setor adalah dividen. Iya. Jika untung. Ya, betul. Nah ini gue tulis lagi nih. Kalau nggak untung ya nggak dibagi dividen lau ya dong. Iya. Ya itu loh namanya resiko. Iya. Kalau memang lu nggak terlalu kenal perusahaan ini. Dan tiba-tiba dia di pasar itu kan juga sama. Kalau lu ke pasar tradisional ada toko yang laris manis. Betul. Rame Betul. banget, ngantri banget. Sama kan di pasar Iya. modal kan. Tapi ada juga yang tukang gorengan. Iya dong. Di pasar itu ada dong. Yang sepi ya kan. Aduh nih kok Nangkepin laler aja. nangkepin laler doang kerjanya. Itu kalau pendengar podcast Otak Masuk bingung bentuknya kayak gimana, kenapa nih kok harga saham modal ini kok banyak banget yang laris, pasti tokonya bagus. Kalau Iya. analogi gue ya. Kalau yang saham gorengan atau modal-modal yang kecil-kecil doang, nilainya juga kecil-kecil, itu kayak toko-toko di pasar tradisional yang tidak laku. Betul. Entah dia kotor kah pengelolaan tokonya, entahkah barang-barangnya juga sulit ya kan untuk dijual belikan. Analogi gue gitu. Ini untuk kita bridging nih untuk Iya, yang iya, bener-bener awam nih. Ya Ya, kan? sebenarnya sekarang juga
simpelnya kalau mau tahu bursa itu apa, sebenarnya kayak kita sekarang banyak marketplace tuh. Oke, Ada Tokped, Bukalapak, you name it lah ya, banyak kan. Sebenarnya itu juga kan jadi bursa. Oh Jadi gitu? dulunya kan orang ketika mau belanja itu kan mesti ketemu kan. Oh iya benar Bener kan? benar. Nah sekarang itu kan toko banyak banget tuh di situ. Betul. Cuman kan orang biasa bagaimana sih taunya nih tokonya yang jualannya barang yang ori, yang bener. Dari mana? Mungkin baca Bintang 5. reviewnya, bintangnya. Iya, Iya, anjir, iya, anjir. iya. Kayak Power gitu. merchant. Betul. Nah itu kan sebenarnya dengan toko menjual online itu kan jadi toko terbuka juga. Ya. Dia punya review, dia punya penilaian tuh. Oh, Nah, pasar modal juga sama, Sebenarnya Bro? pasar modal sama karena dia perusahaan terbuka, maka dia mesti punya penilaian kan. Gitu. Oh, nilainya itu adalah nilai harga sahamnya ya? Iya itu mencerminkan lah ya. Jadi kalau misalkan yang manajemennya kurang baik atau misalkan pun performance-nya nggak bagus, itu kan biasanya juga tidak terlalu baik lah ya. Oke, jadi nilainya. faktor kita udah ngomongin sekarang harga sahamnya nih. Berarti penggeraknya tadi yang lo bilang bisa jadi dari performa, bisa dari kualitas manajemennya juga. Atau ada lagi nggak nih kalau gue dengar-dengar dari kemarin kan, kadang nih kalau di pasar modal ya, itu yang sebenarnya kalau dibilang netizen kan informan-informan yang tidak bertanggung jawab nih bro, iya kan? Misalnya rumor-rumor. Ya rumor nih, Rumor, itu rumor itu adalah penggerak harga saham juga nggak menurut lo? Ya rumor itu penggerak karena kan pasar kan. Jadi kan pasar kan semua orang ketemu nih, bisa nih contoh nih ya, kita ke pasar mau beli kue. Terus lu ke teman-teman lu nih. Ses, itu kue di toko itu lebih enak loh. Akhirnya lu beli gak? Beli. Karena rekomendasi. Rekomendasi kan. Iya. Abis lu beli, lu rasain kan. Ternyata di toko sebelah lebih enak, lebih murah lagi. Iya. Nah itu bisa kejadian. Jadi itulah penggeraknya karena rumor gitu. Jadi itu bisa terjadi juga di bursa saham. Bursa saham. Ya, Ada modelan influencer juga berarti Bang? Iya. Karena kan bener. gini, untuk pendengar kita yang awam dan kita juga gak jago-jago banget lah, kita punya pengalaman aja kan. Analogi pasar tradisional tuh menurut gue sangat make sense dan paling gampang. Ya. Paling gampang banget dan jangan, kalau menurut gue sekarang bapak-bapak atau suami-suami di sana jangan tengsin ke pasar tradisional menurut gue. Betul. Karena lu di sana untuk mengatur logika lo ya, ibaratnya kalau lo punya saham, gue harus ngeliatnya kayak gini. Itu make sense banget. Dan sorry Stan, gue mau coba tambahin lagi satu. Kalau kita ngomongin tentang namanya juga pasar ya bro, kan ada preman nih bro. Iya. Ada nggak di preman juga di sana? Ada nggak preman-preman di bursa? Gue Ya. mau ngomongin satu kata tapi gue takut juga. Ya kalau preman ya pasti ada lah Ada ya. lah ya. Mungkin kan kalau misalnya kita dengar ada yang bisa goreng saham. Iya, atau itu sering tuh. misalkan ya pasti sebenarnya ada lah. Karena sebenarnya kan kita secara manusia nih ya, kita bergerak tuh secara psikologis. Betul. Kita kan berpikir secara psikologi ya. Jadi kalau contoh nih, pernah kan kita ke mall nih, ada satu toko baru buka, rame antriannya. Pengen ikut antri nggak? Iya dong. Iya. Pasti dong. Betul. Iya dong. Ada yang bilang takut zaman sekarang tuh FOMO lah apa gitu kan. Padahal setelah setahun tokonya buka, ternyata sekarang juga sepi. Oke. Ya kan? Iya, Jadi iya. mungkin saja waktu pertama kali dia buka, yaitu dia memang mengundang banyak orang lah ya, diundang biar supaya ikutan ngantri aja, ngantri. Seperti itu. Jadi ya itu bisa juga terjadi di bursa saham gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ada gak premannya yang ngaturin gitu ya? Ya bisa, namanya juga pasar. Betul. Jadi Dan itu memang kan konsepnya sama. secara, mungkin analogi gue, premannya itu juga ada aturan OJK-nya lah ya. Ada aturan bursa lah sebenarnya. Ada aturannya Ada sebenarnya. aturannya kan. Cuman kan gak ada aturannya kalau misalkan yang tadi kita bilang, ya udah kita ngumpulin orang aja supaya ikutan ngantri. Iya. Gak ada aturannya. Misalnya lu ngatur tiba-tiba komunitas 100 orang pembeli, 100 orang trader Betul, untuk satu harga saham. Ya gitu tuh kan belum ke arah sana lah. Iya. Dan juga susah ngebuktiinnya. Gimana cara ngebuktiinnya coba? Susah, karena kan memang menyangkut banyak orang gitu kan. Banyak orang gitu. Dan kalau menurut gue, kita coba ngomongin sahamnya dulu nih Nick. Saham itu kan ada yang istilahnya tadi udah kita bahas, ada yang gorengan. Tapi kalau dibilang yang paling gampang dan paling sering didengar LQ45, Liquid 45. Blue chip ya? Ya Blue chip. Ya. Blue chip itu istilahnya bukan pasar tradisional lah. Itu ibaratnya Mall Kelapa Gading 1, 2, 3 digabung. Karena pasti rame, harga barangnya juga ya kalau dibilang ada yang mahal ada yang enggak, ya dong. Ini bukan PIM nih. Kalau PIM nih udah pasar modal yang lain nih menurut gue nih. Karena ITC apa gimana? Enggak lah, kalau udah pasar modal, misalnya pasar modal Amerika kan udah ibaratnya level PIM lah. Harganya kan kayak produk-produk yang berkelas semua kan. Tapi kan LQ45 itu juga gak semuanya mahal sebenarnya. Betul. Ada juga yang masih bisa affordable untuk kelas menengah beli. Jadi untuk para pendengar podcast Kotak Masuk,
sebenarnya pasar saham itu udah ada di clustering juga ya sama bursa ya? Ya, jadi di bursa sebenarnya banyak sekarang kayak Ada ada apa? IDX30, ada Wih, LQ45. Ada IDX30 itu apa tuh bro? IDX30 itu jadi 30 saham utama. Oh gitu, Iya. di atasnya lagi LQ sebenarnya. Ya lebih kecil dari LQ. Jadi kalau LQ itu kan cuma dilihat dari likuiditas kan. Betul. Nah kalau IDX30 ini lebih banyak lagi tuh kriterianya lebih sempit lagi. Jadi benar ini Kriterianya lebih lebar lagi. lebih lebar lagi ya. Nah. Tapi dia cuma 30 perusahaan. 30 dan itu di review 6 bulan sekali. Anjir, cepet banget. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang nggak layak gitu ya, akan di take out tuh sama bursa gitu. Jadi nanti diganti sama yang baru lagi. Oke, berarti IDX30, terus LQ45, ya. Terus ada IDX80, banyak sih sebenarnya. IDX80. 80 ya. 80. Ya, terus ada juga Kompas juga bikin kan, Kompas 100 misalkan. Oh, ada ya? Ada. Sebenarnya indeks Ya. tuh banyak. Jadi setiap institusi yang mengeluarkan indeks itu ya mereka punya penilaiannya sendiri lah, kriterianya untuk saham apa yang boleh masuk sama yang enggak gitu. Oke. Jadi ibaratnya indeks ini perkumpulan dari saham-saham yang ada kategorinya. Nah, kalau kesemuahannya itu IHSG kan kita kenal. IHSG itu Indonesia Bursa Indonesia Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan. Mantap, level 3 menyelamatkan gue. Mantap sekali. Ya. Nah itu semuanya tuh. Indeks harga saham gabungan ya. Oke. Dan lo ada ini gak nih? Kan lo kan dari kemarin kan pernah bilang lo pernah punya saham, gainnya sekian segala macam ya kan. Nah instrumen yang lo pakai untuk akses pertama saham, ibaratnya lo masuk ke pasar modal ini, lo menggunakan apa? Apakah lo harus buka account atau gimana? Ya. Jadi kalau kita sebagai investor individu gitu kan. Kita sebenarnya nggak bisa langsung masuk ke dalam pasar gedeannya, pasar bursanya gitu. Jadi pasar bursa ini dia kayak punya peserta gitu. Nah, peserta ini yang perusahaan-perusahaan PT-PT yang akan menampung duit-duit orang-orang individu-individu ini gitu. Jadi memang kayaknya kenapa dibuat seperti itu mungkin biar lebih mudah diregulasi kali ya gitu kan. Jadi ketika gue pertama kali punya saham itu di tahun 2014, itu gue menggunakan salah satu sekuritas namanya Mirai Asset gitu kan. Berarti nyambung sekuritas nih nanti nih. Oke. Nah jadi di situ gue daftar, gue buka account, masukin deposit 10 juta, nanti ya gue mesti isi data diri lah gitu kan, data diri. Tapi memang kayaknya sekarang udah mulai agak lebih strict, jadi bener-bener kita harus masukin NPWP apa segala macam di situ bang. Gitu. Nah, nanti setelah gue deposit 10 juta, nah baru gue mulai bisa membeli saham yang terdaftar di IHSG di dalam platformnya si sekuritasnya gitu. Oke, nah ini kalau di sekuritas sendiri gimana Stan? Terhadap kayak pemula lah ya, pemula atau dia baru pertama kali mau transaksi saham kayak gimana terhadap sekuritas? Jadi sekarang itu sebenarnya udah lebih gampang lagi. Jadi kayak gue kan sekarang di RHB Sekuritas ya. Itu bahkan buka account itu sekarang cuma 100.000. Serius loh? 100.000. Jadi benar-benar retail ya. Karena ini kenapa sih sekarang dibikin mudah banget? Karena ini memang dari visinya bursa juga. Jadi bursa kita nih, Bursa Indonesia itu bahkan kan motonya adalah yuk nabung saham. Betul. Ya kan? Benar. Zaman dulu nih waktu kita kecil selalu dibilangnya kan ayo rajin menabung pangkal kaya kan. Betul. Coba bayangin dulu waktu gue kecil uang jajan gue tuh 500 perak. Gue nabung sampai sekarang itu gak mungkin kaya men. Rupiahnya kita dari dulu 2.000 sekarang udah 15.000 gitu kecuali kan. $500. Nah kecuali dolar itu gitu. beda dong. Makanya bursa kita tuh keluarin moto baru bahwa yuk nabung saham. Oke. Jadi ini sebenarnya menurut gue lebih benar sih, karena kalau misalnya kita cuma nabung doang yang kalah kan sama inflasi ya. Iya, Nah betul. itu yang kadang-kadang kita nggak paham tuh. Berarti sorry, misalnya gue mau buat anak gue nih. Ibaratnya gue udah mau mulai tabungan saham anak gue. Gue datang ke sekuritas manapun lah ya istilahnya. Gak terlalu besar lah ongkos awalnya ya Stan. Betul. Sekarang malas banyak yang udah bisa online kan. Kayak di tempat gue pun juga kita tuh sudah mendorong orang untuk transaksinya online. Daftarnya pun online. Di handphone aja bisa langsung tinggal download aja dari App Store atau Google Play Store gitu ya. Sekarang tuh tinggal buka account pun gampang gitu kan. Dan apalagi nanti kan katanya kita tahun depan NPWP langsung dengan NIK KTP tuh ya. Artinya orang tuh gak usah ribet-ribet lagi tuh nanti ke depannya. Lebih simple lagi tuh buat buka account. Dan itu ketika nanti misalnya kita mau beli saham komoditas, saham pertambangan lah, misalnya pertambangan atau retail lah ya. Misalnya anak gue beliin saham retail. Nah nanti kalaupun misalnya dapat dividen, itu nyairinnya dari aplikasi juga?
Dari aplikasi. Oke. Sekarang udah simple banget lah gitu. Yang pasti kalau mau beli saham itu, ya kita misalnya tadi kan Bang Moses bilang buat anak gitu Iya ya. buat anak. Nah, simple, tinggal kita cari aja anak kita sekarang umur berapa, kira-kira ini buat digunakan berapa tahun ke depan. Betul. Nah, tinggal pikirin aja sektor apa ataupun industrinya apa ataupun perusahaan apa yang kira-kira masih bertahan nih sampai 20-30 tahun ke depan. Iya, buat biaya kuliah bro, anjing. Lo bayangin masuk TK Itu. 30 juta, masuk kuliah Iya, berapa nanti Niko? Ya kan Iya, mendingan kalau kita udah bahas di kemarin sama Bro Ricci juga kan, Iya. deposito kan cuma di angka ya taruhlah 2-3% setahun ya kan. Ya ini kan kalau misalnya saham, tabungan saham lah ibaratnya kita ngomong bahwa lo nyari misalnya IDX 30, mungkin modal lo gede nih, misalnya lo harus gelontorin 10 juta atau 20 juta. Tapi lo tidurin selama 20 tahun ke depan gitu ya. Ya terlepas pasti ada naik turun per tahunnya ya kan. Tapi ketika nanti dia pas mau kuliah udah tinggal cairin doang kan bro. Betul, makanya tinggal pilih aja perusahaannya kira-kira ini 20 tahun lagi masih ada lah gitu. Apalagi lo ngomongin di perusahaan perbankan punya negara. Lebih aman lagi. Lebih aman lagi. Harusnya tapi ya. tidak ada yang selalu aman Bang. Iya, tapi maksud gue. Soalnya waktu itu ada yang punya negara juga tuh goyang. Mesti hati-hati kita kalau milih-milih saham, tetap kembali lagi ke basicnya nih Bang. Iya. Gitu Kita kan. paham gak? Kita paham di situ gak? Ya oke. Dan Nick, ini kan udah kita udah kasih tahu nih pasar modal gimana. Terus kita udah ngasih tahu juga cara bertransaksinya gimana. Nah dari lo sendiri mungkin untuk pengetahuan nih di CFA sendiri nih ya Nick. Itu pasar modal kalau pas di CFA level 1, 2, 3 tuh kayak gimana sih dibahasnya Nick? Kalau CFA kan sebenarnya kan adalah sertifikasi untuk kompetensi kan. Jadi orang-orang yang join ke program CFA itu dites kemampuan dia untuk melakukan perhitungan. Untuk? Gitu. Satu perhitungan dulu, perhitungan nilai aset gitu ya. Nilai aset. Jadi kayak misalnya nih ada perusahaan sahamnya 500. Bener gak sih 500 gitu. Nah kita diajarkan untuk bisa nganalisis nih. Oh perusahaan ini memang harganya layak di harga 500 gitu. Atau dia sebenarnya harganya menurut kita 1000. Yang mana tuh berarti ini berarti lagi harga murah nih, kita bisa beli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan alokasinya gitu. Jadi kalau bisa kan kita invest tidak dalam uang kita semua ke satu saham gitu kan. Jadi kayak kita percaya banget nih sama salah satu saham retail gitu ya. Kita masukin 500 juta gitu, das gitu kan. Nah sementara yang namanya bisnis itu kan ada siklus gitu kan. Jadi mungkin kita perlu pertimbangin ketika misalnya perusahaan retail itu bagusnya pas bulan apa sih? Oh lebaran. Terus ada lagi nggak musim di mana dia turun? Oh biasanya setelah lebaran. Nah kira-kira ada nggak sih bisnis lain yang ketika saham retail ini turun, dia biasanya kecenderungannya naik gitu. Trending terbalik. Trendingnya terbalik. Betul. Jadi CV juga kurang lebih ngajarin cara kita untuk belajar diversifikasi istilahnya namanya gitu. Iya, setuju banget tuh, keren kan. Karena memang sebenarnya kita mesti kunci dari investasi itu bukan masalahnya kita cari yang returnnya tinggi. Tapi kalau misalnya kita portofolionya itu berantakan gitu, terlalu fokus sama satu ya, itu sih yang menjadi risiko kita kan cuman fokus sama satu itu juga gitu. Dan tadi benar sih, kalau ini kita ada agak advance dikit ya, ketika lo di satu tempat namanya tadi retail, pasti kan ada turunnya. Nah lo ibaratnya bahasa gampangnya, lo cari bisnis mana yang di sebelum lebaran naik. Nah, jadi bisa nutupin lossnya lo di saat itu. Betul. Dan tidak panik. Ya karena kan gak ada yang all season juga ya. Iya gak ada yang all season gak mungkin. Maksudnya kita mau bisnis apapun juga kayak kemarin waktu pandemi kan yang bisnis restoran mungkin pada nangis-nangis tuh. Nah sekarang pas open, wah lagi pada happy lagi kan karena langsung rame gitu kan. Dan untuk pendapat lo nih Stan, lo kan juga di sekuritas nih. Sekuritas itu kadang-kadang terhadap saham gorengan nih ya, itu gimana sih pendapatnya dari sekuritas sendiri lah. Lo gak usah nyebutin sekuritas lo, dari lo juga gak apa-apa gitu loh. Iya, saham gorengan ya agak susah sebenarnya kan sekarang minyak mahal nih Bang. Bagus banget anjing. Terus? Ya cuman ya kalau kita bilang saham gorengan sebenarnya kita gampang sih. Kita mau tahu saham yang gorengan. Jadi sebenarnya kenapa bursa itu bikin kayak ada IDX 30, ada LQ45. Itu sebenarnya kalau misalkan dilihat biasanya yang masuk di dalam situ adalah saham-saham yang market cap-nya tuh tinggi-tinggi. Triliunan bahkan angkanya gitu ya. Betul. Nah biasanya yang bisa digoreng itu yang harganya tuh murah dan market cap-nya tuh kecil. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ya contoh nih kita bilang sahamnya sekarang paling gede misalkan BCA gitu. Buat ngegoreng BCA menurut gue sih itu kita mesti siapin duit triliunan tuh. Ya kan? Berat banget. Nah cuman kalau misalnya kita mau goreng, ya kita pasti carinya saham-saham yang murah. Mungkin yang market cap-nya bahkan cuman puluhan miliar. Gitu. Lihat aja dari volume transaksinya gitu ya. Nah cuman di situ ada opportunity gak?
Ya sebenarnya sih memang ada opportunity, cuman problemnya selalu ingat, berita yang udah keluar itu artinya berita yang sudah di price in. Oh, sudah Apa tuh? diantisipasi ya? Udah Price in maksudnya diantisipasi apa tuh? udah diantisipasi Antisipasi. gitu. Jadi contoh nih, tiba-tiba temen lu nih Bang datang nih, kemarin gue beli saham ABCD nih, ini kayaknya bakal bagus nih, katanya ini bakal seperti ini nih bla 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 gitu kan. Nah, Katanya. katanya semuanya kan, semuanya ada disclaimer tuh. Iya. Nah, once itu udah nyampe ke kita, berarti kan kita udah tangan ke berapa? Betul. Betul kan? Gak cuman kita loh Nggak dikasih cuman tahu kita itu. gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya ketika berita udah nyampe di kita, itu sebenarnya artinya itu udah diantisipasi sama pasar. Oh. Kecuali Bang Moses dengarnya dari misalkan presiden direkturnya nih bilang, Iya. "Ses, besok gue mau bikin ini nih, mau keluarin laporan keuangan, keuntungannya gue 8 triliun nih. Iya. Nah, lu beli deh saham gue." Ya walaupun itu Nah, salah, itu gak walaupun boleh. itu salah. Itu kan ibaratnya insider trading kan. Betul, Iya. itu insider trading. Cuman kalau ada isu seperti itu, ya itu bisa dipegang. Karena yang ngomong kan langsung yang punya kepentingan. Iya. Jadi pada saat kita nih orang awam dapat informasi, oh keuntungannya bakal nyampe sekian, harganya udah terlanjur naik. Nah, Oke. kalau lu masuk di hari itu, Iya. lu masuk ke dalam perangkap, bro. Lu bagian yang beli yang mahalnya. Iya. Gitu. Ya oke, berarti kita udah mulai kebayang nih ya. Jadi kalau di dalam pasar itu pasti kan udah ada informannya juga yang ngomong. Tapi belum tentu Betul. informan itu bener atau enggak. Namanya Betul. juga pasar, Ya. Betul, ya kan? betul. Nah pengawasnya mungkin dari otoritas, bukan otoritas jasa keuangan ya. Kalau bursa itu siapa sih yang ngawasin? BEI, BEI Bursa ya? Efek Indonesia. Oh langsung ya, mereka punya regulasi sendiri di situ Betul, ya. betul. Oke, dan kebanyakan kan kalau sekarang nih kita ngomongin saham, ada istilah nih kadang-kadang nih bro di berita derivatif nih. Nah, derivatif tuh apa sih sebenarnya? Derivatif tuh sebenarnya turunan. Jadi produk turunan gitu. Jadi nggak harus saham sih. Jadi sebenarnya apapun bisa jadiin derivatif. Oh gitu. Gitu. Jadi ini adalah produk turunannya. Jadi basicnya itu tetap sahamnya, tetapi dikeluarkan produk turunannya. Oke. Seperti itu. Jadi misalnya gue mau beli daging mentah, ada turunannya sosis. Oh enggak gini. Atau gimana nih analoginya nih? Lu mau beli daging. Daging. Nah, jadi tapi lu nggak punya akses ke dagingnya misalnya gitu, atau masih nantilah gitu dagingnya. Tapi udah ada PO yang dikeluarkan untuk pembelian daging. Oh gitu. Nah, lu bertransaksi di PO-nya. Di PO-nya. Itu ada namanya derivatifnya itu. Iya. Turunannya. Jadi kalau misalnya gue mau beli daging steak, sebelum gue mau beli daging kan gue gak bisa beli daging nih. Tapi tiba-tiba Ses gue ada PO daging. Iya. Gitu ya istilahnya ya. Iya. Lo mau ikutan gak di dalam PO ini? Iya betul. Dengan harga daging misalnya 10.000 gitu ya. Lu beli PO-nya karena PO-nya kan terbatas nih. Iya, Misalnya gue cuma buka PO untuk 100 ton gitu misalnya. 100 ton oke. Nah lu bertransaksi atas PO-nya itu. Gitu. Dengan harga daging 10.000 misalnya gitu. Betul. Jadi ya itu sebenarnya kita beli, istilahnya kita bikin kontraknya dulu lah. Nah kontraknya itu yang disebut sebagai derivatif. Oh. Jadi sebenarnya kayak middleman. Orang broker lah ya. Broker, ibaratnya istilah kasarnya broker ya. Kayak broker. Oh jadi itu juga diperjualbelikan bro PO-nya itu. Bisa. Jadi kan kayak tadi kan udah dibilang sama Bro Niko kan. Jadi kalau misalkan dia udah punya PO daging nih, harga 10.000. Ya kan. Dia tahu nih sekarang harga daging udah 12.000. Ya tinggal dijual. Bang Moses mau nyari daging gitu kan. Ya udah nih, Bang, gue punya nih PO-nya nih. Pengirimannya bulan depan. Mau enggak? Harga 10.000. Enggak dong. Gue jualnya 12.000. Oh, harga 12. Iya. Jadi gue cuman 2.000. Nah, gue untung kan. Padahal kan Bro Niko cuman modalnya apa? Modalnya dia udah beli kontraknya dulu. Oh. Barangnya dia udah punya belum. Deliverynya kan masih bulan depan. Anjir. Jadi ini legal nih kayak gini nih. Legal dong. Kan ini jual beli, kita jual beli kontraknya. Jual beli kontrak ya. Betul. Bukan jual beli dagingnya ya. Bukan beli dagingnya. Ya kayak Bro Moses juga kan kalau misalkan nggak dapat dagingnya nggak bisa jualan. Iya karena gue gak mampu buat beli daging misalnya gitu kan. Iya. Ya gue cuma bisa kontraknya doang kan. Iya bisa gitu. Jadi ini ibaratnya derivatif ini untuk pembelian-pembelian yang harganya di bawah dari harga daging tersebut kan ibaratnya kan. Lebih kepada mungkin perjanjiannya ya. Jadi perjanjiannya aja. Jadi kan ini kan biasanya dulunya digunakan oleh komoditi. Jadi kan komoditi itu contoh nih ada batu bara, ada pertanian. Ya. Contoh nih sekarang kayak Indonesia kan jadi negara nomor 1 nikel nih. Gitu ya, kita banyak nih nikelnya. Nah cuman buat orang beli nikel itu kan mereka susah mungkin ya aksesnya langsung ke Indonesia seperti apa. Nah nanti mungkin akan ada nih bursanya, bursa nikel dijual di bursa. Nah yang punya barangnya itu kan kita. Tetapi di bursa itu kan mungkin juga ada dari pihak lain yang udah beli kontraknya.
Deliverynya kapan nih misalkan, karena kan kalau komoditi nggak bisa tuh beli hari ini kirim besok. Ya, karena kan mungkin. mesti digali Iya, dulu. betul. Misalnya kayak gandum kan juga ada masa panen ditanam kan. dulu, Iya, tunggu betul. panennya dulu. Heeh. Nah, waktu dia beli kontraknya, nah di perjalanan ternyata ada lagi yang mau bayarin lebih tinggi. Mau dijual nggak? Jual dong. Oh. Seperti itu. Jadi daripada kita simpan ke gudang, bayar gudang lagi. Heeh. Nah di tengah jalan ada yang mau bayarin, kita udah untung nih, udah cuan. Ya udah kita lepas aja kontraknya. Ya udah nih, bayarin kontrak gue nih, gue punya. Itu yang derivatif tadi. Nah itulah Iya. derivatif. Anjir, ilmu baru. Ilmu baru. Untuk pendengar podcast Otak Masuk, kita akan coba ini akan kita bagi 2 part nih. Ya. Karena kita udah ngomongin tadi pasar modal, terus kita udah ngomongin derivatif ya, bener ya? Istilahnya derivatif. Turunan ya. Iya. Nah, episode berikut kita akan ngomongin tentang waran terstruktur. Waduh, apa itu Bang Moses? Aduh, inilah makanya gue undang temen gue dari Berat. Semanggi nih. Tapi Bro Stanley, sorry, lo bisa ngasih satu tips gak terkait tentang pasar modal untuk pemula lah ya, seperti Ya. apa? Dan tadi kalau dia udah jago nih, baru ngomongin derivatif dulu kah atau enggak? Mereka bisa mulai dari derivatif dulu. Menurut lo gimana? Jadi kalau untuk dari gue sebenarnya simple ya. Jadi kan tadi gue juga udah bilang tuh tentang pasar modal. Bagaimana caranya pilih saham, invest gitu ya. Jadi pertama tentuin horizon. Jadi horizon berapa lama dan pilihlah perusahaan-perusahaan yang menurut teman-teman semua tuh pendengar-pendengar di sini nih, bahwa perusahaan ini akan bertahan, akan stay. Ya. Bisnisnya akan stay, ini akan stabil income-nya. Ya seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita berinvestasi itu jangan pernah berpikir cuma buat beli pagi jual sore gitu. Jadi ketika investasi kita mesti ingat bahwa ini perusahaannya apakah ini akan masih ada sampai puluhan tahun ke depan. Oke, dan Gitu nanti kalau berarti habis mereka udah jago di saham baru ngomongin tentang derivatifnya gitu ya. Betul, nanti kalau mereka udah terbiasa dengan transaksi, mereka sudah mulai tahu nih ternyata ini bisa di trading gitu ya. Baru tuh kita yang lebih advance lagi ke kontrak. Anjir. Oke. Gak sabar nih buat episode selanjutnya nih. Untuk yang kedua ya. Iya. Oke, itu dulu dari kita. Thank you Bro Stanley untuk episode ini. Thank you Bro Nico. Stanley. Yuk Thank you, sampai thank ketemu you. di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.